Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama Ayunika Ernawati dengan NIM 2011944. Yang kedua Khairul Anam dengan NIM 2011948. Dan yang ketiga Dita Ayu Ajeng Anjani dengan NIM 2011964. Di sini kami akan membahas mengenai perbandingan pemikiran pendidikan menurut John Locke dan Muhammad Naquib Al-Aqdas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup John Locke. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di kota Brinton, Somersetshire. John Locke menempuh pendidikan di Oxford dan ia meraih gelar sarjana kedokteran pada tahun 1974 di Oxford University. John Locke merupakan seorang filsuf, dokter medis, pendidik sekaligus politikus. John Locke wafat pada tahun 1704. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran pendidikan perspektif John Locke. John Locke merupakan pelopor dari pemikiran empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin empiri yang berarti pengalaman, atau dapat diartikan sebagai pengetahuan bersumber dari empiri atau pengalaman, baik itu pengalaman eksternal maupun pengalaman internal. John Locke terkenal dengan teorinya, yaitu tabula rasa, yang berarti seseorang yang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ada tulisannya, maka pendidikan yang akan menjadi tulisannya. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, karena pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak didiknya, dan oleh anak didik tersebut akan diterima sebagai pengalaman peserta didik. Tujuan pendidikan menurut John Locke yaitu yang pertama, pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia. Maksudnya, pendidikan dapat membantu manusia untuk menemukan kebenaran dan kebijaksanaan hidupnya. Yang kedua, pendidikan bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatan dan kapasitasnya. Maksudnya, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memberantas kebodohan dan mengembangkan potensinya dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan bertujuan untuk menanamkan karakter mulia pada setiap individu sebagai upaya dalam menumbuhkan kedewasaan dalam berperilaku di masyarakat. Yang terakhir, pendidikan juga bertujuan sebagai upaya dalam menumbuh kembangkan sistem pemerintahan yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan warga dan kebutuhan warga dalam bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairul Anam akan melanjutkan presentasi. Ini saya akan menjelaskan corak pemikiran pendidikan John Locke. Jadi sebagai pendidik, John Locke mengutamakan pendidikan jasmani dan juga mengutamakan pendidikan di rumah daripada di sekolah, karena pendidikan di rumah memberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat tentang kepribadian anak. Ciri didaktik John Locke adalah sebagai berikut. Pertama, belajar seperti bermain. Dua, mengajarkan mata pelajaran berturut-turut yang berbeda-beda. Ketiga, mengutamakan pengalaman dan pengamatan. Empat, mengutamakan pendidikan budi pekerti. Selanjutnya, riwayat hidup Muhammad Naquib Al-Aqdas. Beliau lahir pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat.
menempuh pendidikan dasar di negeri ing primary school Malaysia, melanjutkan pendidikan di Urwah Al-Wusta Sukabumi, meraih gelar MA pada tahun 1962 di Universitas McGill Montreal di Kanada, meraih gelar PhD pada tahun 1965 di University of London. Al-Atas menjadi ketua dari pendiri ISTAK pada 22 November. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran pendidikan perspektif Muhammad Naqub Al-Atas. Pemikiran pendidikan Muhammad Naqub Al-Atas lebih menekankan pada penanaman adab atau takdim pada peserta didik dalam proses pendidikan, yaitu dengan suatu pengenalan atau penyadaran terhadap manusia akan posisinya dalam tatanan kosmik. Tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Naqub Al-Atas lebih menitikberatkan pada pembentukan aspek pribadi individu tanpa mengabaikan terbentuknya suatu masyarakat yang ideal. Konsep pendidikan Islam berusaha mewujudkan manusia yang baik atau manusia universal, insan kamil sesuai dengan fungsi diciptakannya manusia sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Khalifatullah fi al-ard, wakil Tuhan di muka bumi. Selanjutnya yaitu corak pemikiran pendidikan Muhammad Naqub Al-Atas. Corak pendidikan yang ditawarkan oleh Muhammad Naqub Al-Atas adalah ia berusaha menampilkan wajah pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan yang terpadu. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pendidikan menurut Muhammad Naqub Al-Atas, yaitu tujuan pendidikan dalam Islam harus mewujudkan manusia yang baik, manusia yang universal. Pemikiran pendidikan Muhammad Naqub Al-Atas lebih mengarahkan pada pendidikan yang bercorak moral religius yang menjadikan keseimbangan dan keterpaduan sistem. Demikian tadi presentasi dari kami. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.